Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil kita mendengar kisah penyembuhan ajaib terhadap seorang buta sejak lahir. Dan kisah ini menimbulkan gonjang-ganjing di antara orang yang menyaksikan penyembuhan ajaib ini. Ada pembicaraan dan diskusi sebelum dan sesudah penyembuhan. Sebelum penyembuhan terjadi perbincangan antara Yesus dan murid-muridnya. Sesudah penyembuhan ada perbincangan bahkan gonjang-ganjing di antara pertama para tetangga sesama mereka, kemudian percakapan tetangga ini dengan anak yang disembuhkan, kemudian ada pembicaraan antara orang-orang Farisi dan orang yang sembuh itu, antara Yesus dengan orang yang disembuhkan, kemudian antara Yesus dengan orang Farisi. Panjang diskusi dan gonjang-ganjing setelah terjadi penyembuhan ajaib, orang buta menjadi melihat. Dalam sebuah perbincangan kita bisa mengamati jalan pikiran, kerangka berpikir, persepsi, latar belakang entah itu budaya pendidikan, keluarga, ajaran, karakter, dan sifat, dan terutama isi hati seseorang. Nah, mari kita lihat dulu dan kita amati gonjang-ganjing itu, supaya kita nanti mengerti apa itu sembuh dari kebutaan. Perbincangan sebelum penyembuhan. Kita lihat perbincangan murid dengan Yesus berhadapan dengan realitas seorang anak yang sejak lahir sudah buta. Berjumpa dengan orang buta sejak lahir, para murid mengajukan pertanyaan ini. Guru, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta? Apa di balik pertanyaan ini? Para murid mempunyai konsep bahwa sakit, entah itu lumpuh, buta, kusta, tuli, bisu, itu adalah akibat dari dosa. Kuat ditanamkan prinsip ini dalam diri orang-orang Yahudi. Entah itu dosa dari diri sendiri atau dosa orang tua. Maka berjumpa dengan orang yang sakit, maka pertanyaan yang muncul dalam diri para murid ialah, siapa yang berdosa sehingga orang ini lahir buta? Menghakimi tanpa belas kasihan ketika berjumpa dengan orang buta. Mereka percaya begitu saja bahwa kemalangan yang luar biasa ini merupakan hukuman atas suatu kejahatan yang tidak biasanya, dan bahwa orang ini pendosa besar, melebihi semua orang yang diam di Yerusalem. Para murid mencari penyebab penyakit, menuduh, mengadili, mencari tahu siapa yang salah. Kita lihat apa jawaban Yesus. Apa jawaban Yesus ketika para murid bertanya, Guru, siapakah yang berbuat dosa? Dia sendiri atau orang tuanya? Karena dia sejak lahir sudah buta. Apa jawaban Yesus? Bukan dia. Juga bukan orang tuanya. Jawaban ini tentu membingungkan murid-muridnya. Untuk Yesus, perjumpaan dengan orang buta
kendati dikatakan ketika dia lewat, hanya ketika numpang lewat, bukan kesempatan untuk mengadili, bukan mencari tahu siapa yang salah, tetapi kesempatan untuk berbuat baik. Perjumpaan dengan peristiwa yang bagaimanapun menjadi kesempatan untuk menunjukkan kebaikan Allah. Maka Yesus menambahkan dan mengatakan ini, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai utusan, sang terang yang membuat mata orang bisa melihat. Maka berjumpa dengan orang buta berarti berjumpa dengan sebuah kesempatan mengerjakan sesuatu yang baik. Itu berarti membuat mata orang buta bisa melihat. Kesempatan ini bukan hanya lewat kata-kata, tetapi begitu melihat orang buta, Yesus meludah ke tanah, mencampur ludahnya dengan tanah, mengoleskan ke mata si buta, dan menyuruh dia pergi berbasuh di kolam Siloam. Katanya si buta bisa melihat. Itu tadi gonjang-ganjing sebelum penyembuhan. Kemudian ada gonjang-ganjing sesudah penyembuhan. Kita lihat para tetangga. Mereka ini berjumpa dengan yang biasanya mengemis karena buta, tetapi sudah jalan, melihat mereka berjalan. Mereka ini mempertanyakan kebenaran apakah dia sembuh atau tidak. Inikah orang yang selama ini mengemis? Benarkah dia ini yang selalu menangis? Ada yang membenarkan, ada juga yang tidak membenarkan. Kemudian mereka mempertanyakan bagaimana proses penyembuhannya. Mengapa mereka meragukan penyembuhan itu? Persepsi mereka hampir sama dengan persepsi atau cara pandang murid. Orang sakit itu, apalagi orang buta, itu adalah pendosa besar. Dan dia buta sebagai hukuman dari Allah. Mustahillah orang buta disembuhkan dari penyakitnya. Belum pernah ada dalam sejarah Israel bahwa seorang buta sejak lahir bisa disembuhkan. Tak mungkin orang buta seperti ini. Entah itu karena dosa orang tuanya, entah karena dosa dirinya sendiri, bisa disembuhkan dan bisa melihat. Dan penyembuhan ini menimbulkan keingintahuan perihal siapa yang menyembuhkannya. Inilah goncang gancing. Harusnya tetangga-tetangga itu kan bersyukur, ikut bergembira karena tetangga mereka bisa melihat dan disembuhkan. Tetapi tidak. Mereka mempertanyakan. Tetapi tambah aneh lagi ketika tetangga-tetangga tadi membawa orang yang sudah sembuh tadi kepada orang Farisi. Sepertinya mereka tidak sudi bahwa tetangganya disembuhkan. Tak sudi orang sembuh. Tak sudi orang melihat. Orang Farisi. Nah, kita lihat juga orang Farisi. Orang Farisi tidak menerima kebaikan Allah bekerja dalam diri Yesus. Sikap tidak menerima ini nampak dari upaya mereka mempertanyakan proses penyembuhan. Mereka tanya kepada yang sembuh. Jawaban yang sama diberikan orang yang sembuh. Sama seperti jawabannya kepada tetangga, bahwa dia yang menyembuhkan ini menyuruh dia pergi berjalan untuk membasuh diri di kolam Siloam setelah matanya diolesi dengan tanah yang dicampur dengan air ludah Yesus. Jarak peristiwa tadi dengan kolam Siloam lebih dari 1000 langkah. Dan hari penyembuhan itu disebut hari Sabat. Orang yang menyuruh berjalan seseorang lebih dari 1000 langkah
bisa dikatakan sebagai tokoh yang menjerumuskan orang ke dalam pelanggaran peraturan agama Yahudi. Orang Farisi selain tidak menerima kebaikan Allah hadir dalam diri Yesus, juga menuduh Yesus sebagai pendosa. Mengapa mereka menuduh Yesus sebagai pendosa? Karena Yesus menyuruh orang buta tadi pergi ke kolam Siloam berjalan lebih dari 1000 langkah. Peraturan orang Yahudi pada hari Sabat tidak boleh berjalan 1000 langkah. Orang yang berjalan 1000 langkah itu berdosa, melanggar peraturan. Maka orang yang menyuruh seseorang berjalan 1000 langkah juga pendosa. Maka Yesus dituduh sebagai pendosa. Katanya, orang itu tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara Sabat. Tidak memelihara Sabat dengan cara menyuruh orang lain berjalan lebih dari 1000 meter, 1000 langkah. Orang Farisi, saudara-saudari, yang seharusnya jadi panutan dalam hal beriman, panutan dalam hal kepekaan untuk melihat kebaikan Allah dalam peristiwa hidup, justru disandera oleh persepsi mereka yang sangat mengutamakan hukum dan peraturan di atas segalanya. Mereka tidak mau terbuka pada warta baru dalam diri Yesus. Menolak kehadiran Allah. Menolak kebaikan Allah dalam diri Yesus. Mengapa mereka tolak? Kalau mereka mengakui, banyak orang nanti mengikuti Yesus dan meninggalkan agama Yahudi. Bangsa Yahudi dan agama Yahudi itu satu kesatuan. Ini soal keberadaan sebagai bangsa. Bahaya. Dan inilah perjuangan orang Yahudi, supaya jangan banyak orang Yahudi mengikuti Yesus. Kita lihat orang tua. Orang tua anak dari anak yang lahir buta. Mereka juga ditanya, anakmu ini kan buta dulu. Ya, mereka mengakui. Mereka membenarkan bahwa anak mereka buta sejak lahir. Mereka melihat bahwa anak mereka sekarang sudah sembuh dan dapat melihat. Orang tua ini pasti sangat senang dan bahagia. Siapapun orang tuanya, orang tua siapapun akan sangat bahagia kalau anaknya sembuh, entah dari penyakit apapun. Tetapi ketika mereka ditanya bagaimana anaknya akhirnya menjadi melek, mereka mengatakan tidak tahu. Mereka mengatakan kata-kata ini, tanyakan kepadanya. Dia sudah dewasa kok. Orang tua anak ini, orang tua dari si buta tadi takut memberi kesaksian. Jawaban ini adalah jawaban orang yang takut mengambil tanggung jawab. Tanyakan saja kepadanya, katanya. Mengapa takut? Jika mereka mengatakan yang menyembuhkan itu adalah Yesus, sebagaimana mereka yakini, maka mereka akan dikucilkan secara sosial. Mereka melihat, tetapi tidak berani memberi kesaksian. Melihat, tetapi tidak berani memberi kesaksian. Dan yang terakhir, saudara-saudari, orang yang disembuhkan, dia melihat. Mari kita lihat bagaimana anak yang sembuh ini melihat seluruh peristiwa itu. Dan disinilah dia sungguh melihat. Ketika dia diteror dan dipaksa untuk tidak mengakui bahwa kebaikan Allah bekerja dalam diri Yesus, dia justru dengan berani dan menentang, mengungkapkan keyakinannya. Dalam hal inilah mata rohaninya terbuka. Dalam hal inilah dia sanggup melihat. Perhatikan kata-katanya. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang berdosa. Allah mendengarkan orang-orang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Hanya orang yang datang dari Allah lah
yang bisa memelekkan mata orang buta. Maka katanya, jika dia yang telah menyembuhkan saya itu, jika dia tidak datang dari Allah, maka tidak mungkin dia memelekkan mataku. Karena tadi orang-orang Farisi menuduh Yesus tidak datang dari Allah. Orang berdosa itu katanya. Maka orang buta yang matanya sudah melihat secara fisik, memberikan argumentasi, kalau memang dia orang berdosa, tak mungkin dia bisa membuat mata saya melihat. Buktinya, saya sekarang bisa melihat. Berarti dia itu utusan Allah. Anak tadi sungguh sembuh dan bisa melihat. Dia bisa melihat apa? Melihat kebaikan Allah bekerja dalam diri Yesus. Inilah melihat, saudara-saudari. Bisa mengerti, memahami, dan melihat kebaikan Allah bekerja dalam diri Yesus. Sekali lagi, anak yang lahir buta tadi akhirnya bisa melihat kebaikan Allah bekerja dalam diri Yesus. Inilah kesembuhan yang sesungguhnya. Selain melihat, dia memberi kesaksian. Sementara orang tuanya tadi tak berani memberi kesaksian. Tak cukup hanya melihat, tetapi setelah melihat, memberi kesaksian. Sementara orang Farisi tetap buta, tidak sanggup melihat kebaikan Allah bekerja dalam diri Yesus. Itulah buta. Saudara-saudari terkasih, buta berarti tak sanggup melihat kebaikan Allah bekerja dalam diri Yesus. Peristiwa penyembuhan ajaib seorang buta sejak lahir nyata di hadapan para murid, nyata di hadapan tetangga-tetangga, nyata di hadapan orang Farisi, nyata di hadapan orang tua. Orang Farisi tetap buta karena disandra oleh hukum dan peraturan keagamaan. Mereka tetap buta karena tidak terbuka pada kemungkinan dan pandangan serta pendapat orang lain. Orang tua anak tadi sebenarnya mereka melihat. Sebenarnya mereka tidak buta, tetapi karena takut, mereka tidak berani memberi kesaksian tentang apa yang mereka lihat. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita agar sanggup melihat dan mau memberi kesaksian bahwa Allah melakukan hal-hal baik dalam diri Yesus. Melihat artinya sanggup mengerti, memahami perbuatan-perbuatan Allah dalam diri Yesus. Hari ini adalah minggu keempat masa Prapaskah. Kita ada dalam masa pertobatan. Apa itu bertobat? Bertobat berarti mengubah cara melihat. Dan terutama mengasah kepekaan spiritual kita agar semakin sanggup melihat kebaikan Allah dalam tindakan dan perbuatan Yesus. Mengasah kepekaan spiritual agar semakin sanggup mendengar perkataan Allah dalam pengajaran Yesus. Untuk itu perlu sikap terbuka, tidak menutup diri, tidak berpegang pada persepsi atau melekat pada pola pikir yang lama. Inilah namanya bertobat. Masa Prapaskah adalah masa pertobatan dengan cara mulai membuka hati untuk mengubah cara pandang. Mengubah cara pandang dan mengasah kepekaan akan kehadiran Allah dalam banyak cara di dunia ini. Memakai cara dan mata Allah untuk memandang realitas hidup. Itulah
melihat. Saudara-saudari, mari kita coba berefleksi. Dari tokoh-tokoh yang disebutkan dalam Injil tadi, siapa kita ini? Apakah kita seperti orang Farisi? Apakah kita seperti orang Yahudi? Apakah kita seperti orang tua dari yang disembuhkan? Apakah kita seperti Yesus? Apakah kita seperti para murid? Apakah kita seperti orang buta sendiri? Teladan dalam hal ini adalah orang buta yang akhirnya bisa melihat. Kita berdoa agar sikap seperti orang buta yang akhirnya melihat juga ada dalam diri kita, supaya kita sungguh sanggup melihat. Amin.